Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulma Linda, NPM 2020-01064, kelas manajemen 5B Universitas Muhammadiyah Mamuju. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kompetensi. Seperti yang Anda lihat di atas bahwa kompeten adalah keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya agar konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Pendapat yang hampir sama dengan konsep Inggris dikemukakan oleh Carpet 2004 bahwa kompetensi adalah sesuatu yang seseorang tunjukkan dalam kerja setiap hari. Fokusnya adalah pada perilaku di tempat kerja ataupun di dalam tempat kerja. Tingkatan manajemen dalam organisasi terbagi menjadi 3, yaitu tingkatan eksekutif. Pada tingkatan ini diperlukan kompetensi yang berkaitan dengan strategi thinking dan change leadership management. Yang kedua, tingkat manajer. Pada tingkat ini diperlukan kompetensi yang meliputi aspek-aspek fleksibilitas, change implementation, interpersonal understanding, dan empowering. 3. Tingkat karyawan. Pada tingkat ini diperlukan kualitas kompetensi seperti fleksibilitas, menggunakan, mencari berita, motivasi dan kemampuan untuk belajar, motivasi kerja di bawah tekanan waktu, kolaborasi, dan orientasi pelayanan terhadap pelanggan. Aspek-aspek kompetensi. Yang pertama, pengetahuan. Kedua, pemahaman. Ketiga, kemampuan. Keempat, nilai. Kelima, sikap. Dan keenam, minat. Manfaat kompetensi. Pertama, memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. 2. Alat seleksi karyawan. 3. Memaksimalkan produktivitas. 4. Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi. 5. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan. 6. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Penerapan kompetensi berdasarkan fungsi sumber daya manusia. Setiap organisasi memiliki kompetensi yang berbeda karena belum adanya persyaratan standar untuk menempati suatu posisi, serta penentuan pelatihan bagi sumber daya manusia yang belum sistematis, maka aplikasi kompetensi diprioritaskan berdasarkan fungsi sumber daya manusia di organisasi. Rekomendasi profesional dalam penilaian manajerial kompetensi. 1. Memimpin perusahaan. 2. Kemampuan bahasa Inggris. 3. Keahlian dalam sumber daya manusia. 4. Pemahaman mendalam bidang manajemen. 5. Kemampuan mengembangkan anak buah. 6. Kemampuan negosiasi. 7. Stabilitas kerja. 8. Memiliki jaringan. Pengembangan sumber daya manusia berdasarkan kompetensi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Yang pertama, terdapat seleksi sumber daya manusia yang baik untuk benar-benar menciptakan pegawai yang berkualitas. 2. Unik bagi setiap individu, sedang perangsang adalah ekstern yang seragam bagi individu-individu dari kelompok kerja yang sama. 3. Komitmen yang tinggi dari setiap elemen organisasi untuk melakukan pengembangan pegawai secara berkesinambungan. Ada 3 paket kemampuan yang penting yang harus dimiliki praktis sumber daya manusia, yaitu 1. Pengetahuan tentang bisnis dengan organisasi. 2. Pengaruh dan perubahan manajemen. 3. Pengetahuan dan keahlian yang spesifikasi dari sumber daya manusia. Dari materi yang saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, namun dapat mengerjakannya secara baik. Pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi
dapat membantu organisasi untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan handal dalam bekerja. Melalui berbagai kegiatan pengembangan dan pelatihan, kompetensi sumber daya manusia akan lebih optimal dan berujung pada meningkatnya kinerja organisasi melalui penjabaran serta operasionalisasi visi dan misinya. Sekian penjelasan dari saya, semoga materi ini dapat berguna kepada teman-teman yang menyaksikan video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.